Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Ibadah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan firman-Mu sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kita. Mulai hari ini berkati kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian, Bapa sentuh hatiku.
pujian, Allah itu baik. Teman-teman masih semangat? Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan
bagiku. Stop. Teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian dengan sayapmu. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu kan selalu kulantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat bersama ini karena kami masih bisa beraktivitas. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini supaya menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun hari ini kakak akan membawakan cerita yang berbeda, yaitu dengan judul Anak yang Baik Hati. Cerita ini diambil dari orang Samaria yang murah hati, yaitu dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ada yang masih ingat ceritanya? Untuk yang masih lupa, kakak mau ingatkan kembali dengan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya,
Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dari cerita tersebut, pernahkah adik-adik menjadi seorang Samaria yang menolong orang lain? Misalnya seperti menolong teman yang sedang kesusahan, menemani orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, atau membantu orang yang memerlukan pertolongan, atau banyak hal lainnya. Jika pernah, tandanya adik sudah hebat. Adik sudah bisa disebut sebagai anak Tuhan yang baik. Tapi Kak Maureen, aku masih suka memusuhi teman-teman aku. Aku masih suka jahatin teman aku. Aku juga masih suka ngomongin teman aku di belakang. Apalagi ya? Banyak deh Kak Maureen. Aku masih suka jahatin orang. Nah, kalau masih kayak gitu, tandanya adik-adik harus lakukan 2 cara ini. Cara yang pertama adalah milikilah belas kasih dalam diri adik-adik, supaya adik-adik bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang baik, seperti orang Samaria ini. Dan yang kedua, adik-adik harus meneladani firman Tuhan, supaya langkah-langkah yang adik-adik ambil dalam menolong orang, membantu orang, bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik bisa menjadi anak Tuhan yang baik dengan teladan firman Tuhan yang baik dan benar juga. Nah, ada satu ayat yang bisa adik-adik pegang pada hari ini. Lukas 10 ayat 27. Masih sama ya? Yuk kita baca bareng-bareng hari ini. 3, 4. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa tetap jadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan selalu mengandalkan firman Tuhan
untuk menjadi teladan bagi sesama. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah selesai ibadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat buat